Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pertemuan pertama yang akan dibahas yaitu bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Subbab yang pertama yaitu mengenal wilayah Asia Tenggara. Kita dapat mengamati gambar yang telah ditampilkan. Ada Presiden Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang sedang menghadiri di ASEAN. Dalam pembelajaran ini ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, dapat menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Yang kedua, dapat memahami letak dan luas negara-negara ASEAN. Yang ketiga, dapat memahami kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini meliputi Indochina dan Semenanjung Malaya, serta kepulauan di sekitarnya. Kawasan Asia Tenggara dapat dibagi menjadi dua, yaitu Asia Tenggara Daratan atau ATD dan Asia Tenggara Maritim atau ATM. Luas wilayah dari Asia Tenggara yaitu 4.545.792 km persegi dan memiliki letak astronomis yaitu terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita dapat mengamati peta ASEAN berikut ini. Kita dapat menentukan di mana saja batas-batas wilayah dari Asia Tenggara. Setelah kita melihat dan mengamati peta ASEAN atau Asia Tenggara, kita dapat tahu bagaimana batas-batas wilayah Asia Tenggara. Di sebelah utara terdapat Republik Rakyat Tiongkok dan Laut Tiongkok Timur. Di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada benua Australia dan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat terdapat Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Laut Andaman, India, serta Bangladesh. Bentang alam Asia Tenggara yang pertama ada pegunungan. Pegunungan dibagi menjadi dua yaitu pegunungan lipatan tua dan pegunungan lipatan muda. Untuk pegunungan lipatan tua terdapat di pegunungan Bilau Taung di Thailand, pegunungan Annam di Vietnam, pegunungan Titiwangsa di Malaysia. Dan untuk pegunungan lipatan muda berada di pegunungan Arakayoma, Myanmar, pegunungan Bukit Barisan di Indonesia, serta pegunungan Trokjar di Malaysia. Kemudian yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi berada di dataran tinggi San, Myanmar, dataran tinggi Korat, Thailand, dataran tinggi Laos di Laos. Kemudian yang ketiga ada gunung api. Gunung api Merapi di Indonesia, Gunung Kerinci di Indonesia, Gunung Krakatau di Indonesia. Yang keempat ada dangkalan benua. Dangkalan benua hanya ada dua, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Iklim di Asia Tenggara. Kenapa sih iklim di Asia Tenggara beriklim tropis? Karena kawasan Asia Tenggara ini dipengaruhi posisi geografis, berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, sehingga di Asia Tenggara ini beriklim tropis. Di kawasan Asia Tenggara terdapat dua jenis iklim tropis, yaitu iklim khatulistiwa atau ekuatorial dan iklim monsun tropis. Kalau iklim khatulistiwa itu berada pada kawasan Asia Tenggara yang di sekitar garis khatulistiwa, sedangkan wilayah daratan utama pengaruh laut sudah kurang. Keadaan ini menyebabkan wilayah daratan utama beriklim monsun. Organisasi ASEAN. Sejarah berdirinya organisasi ASEAN. ASEAN atau disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Arti lambang ASEAN dapat kita amati bagaimana lambang dari ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme.
warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran, serta terdapat tangkai padi yang melambangkan impian para founding fathers ASEAN yang terdiri dari semua negara di Asia Tenggara, berarti terkait bersama dalam persahabatan dan solidaritas. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN. Jika kita amati secara keseluruhan dari lambang ASEAN memiliki simbol persatuan dan dukungan negara-negara anggotanya untuk prinsip dan upaya dalam ASEAN dan sebagai saran mempromosikan negara-negara yang termasuk di dalamnya. Sejarah berdirinya organisasi ASEAN. Sejarahnya dulu ASEAN ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun pelopor-pelopor organisasi yang mengesahkan ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN pun memiliki tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi. Yang kelima, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. Yang keenam, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkatan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Hayo, apakah kalian tahu negara mana saja yang termasuk dari negara-negara ASEAN? Coba kita amati logo ASEAN dan beberapa bendera yang ada di gambar ini. Kalian harus menebak negara mana saja yang termasuk dari negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sudah tahu ya, nama internasionalnya Indonesia itu apa sih? Yaitu Republik Indonesia. Apa sih ibu kota dari Indonesia? Yaitu Jakarta. Bentuk pemerintahan yaitu Republik Konstitusional, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga kita. Nama internasionalnya adalah Malaysia. Ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan yang ada di Malaysia adalah kerajaan atau kesultanan. Kepala negara yang di Pertuan Agong. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaannya yaitu Negaraku. Bahasa yang digunakan oleh Malaysia adalah Malaysia, Inggris, Cina, dan Tamil. Ketiga ada Filipina. Nama internasional dari negara Filipina yaitu Republic of the Philippines. Ibu kota dari Filipina yaitu Manila. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kepala negaranya yaitu presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Lagu kebangsaan dari Filipina yaitu Lupang Hirirang. Kemudian bahasa yang digunakan di Filipina yaitu bahasa Inggris, bahasa Tagalog, dan bahasa Spanyol. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu dari negara ASEAN. Nama internasional dari Brunei Darussalam yaitu State of Brunei Darussalam. Ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam yaitu kesultanan atau kerajaan.
kepala negaranya yaitu sultan, kepala pemerintahannya yaitu sultan, lagu kebangsaan dari Brunei Darussalam yaitu Allah peliharakan sultan. Bahasa yang digunakan dari Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kamboja, negara Kamboja, nama internasional yaitu Kingdom of Cambodia. Ibu kotanya yaitu Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Kepala negaranya yaitu raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Lagu kebangsaan dari Kamboja yaitu Nokor Reach. Bahasanya yaitu bahasa Khmer. Selanjutnya yaitu ada Laos. Nama internasional negara Laos yaitu Lao People's Democratic Republic. Ibu kota dari Laos yaitu Vientiane dan bentuk pemerintahannya Republik Sosialis, kepala negaranya presiden. Lagu kebangsaan dari Laos yaitu Pengkat Lao. Bahasa yang digunakan di Laos yaitu bahasa Lao. Myanmar. Myanmar nama internasionalnya yaitu Republik Persatuan Myanmar. Ibu kota dari Myanmar yaitu Naypyidaw. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Parlementer. Kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahannya yaitu presiden menteri. Lagu kebangsaannya yaitu Kaba Make. Bahasa yang digunakan di Myanmar adalah bahasa Myanmar. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain, tidak seperti negara-negara ASEAN lainnya yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Nama internasional dari negara Thailand adalah Kingdom of Thailand. Ibu kota dari Thailand yaitu Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan atau konstitusional, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan dari Thailand yaitu Plangkart. Bahasa yang digunakan oleh negara Thailand adalah bahasa Thai. Vietnam. Vietnam memiliki nama internasional yaitu Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota dari Vietnam adalah Hanoi. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, kepala negaranya presiden, dan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan dari negara Vietnam yaitu Ten Quan Cha. Bahasa yang digunakan oleh negara Vietnam yaitu bahasa Vietnam. Singapura. Singapura adalah negara satu-satunya di ASEAN yang negara maju. Negara Singapura memiliki nama internasional Republic of Singapore. Ibu kota Singapura yaitu Singapura. Bentuk pemerintahannya Republik Parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan dari Singapura adalah Majulah Singapura. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Tamil. Yang terakhir adalah Timor Leste. Nama internasional dari Timor Leste adalah Republik Demokratis Timor Leste. Ibu kota dari Timor Leste adalah Dili. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan dari Timor Leste adalah Patria. Bahasa yang digunakan di negara Timor Leste adalah bahasa Portugis dan bahasa Tetun. Persamaan negara ASEAN. Negara ASEAN memiliki 4 persamaan. Yang pertama yaitu persamaan kepentingan. Satu persamaan negara-negara ASEAN adalah kepentingan. Kepentingan tersebut memiliki tujuan menyejahterakan masyarakat di setiap bidang, sehingga dengan adanya persamaan ini bisa memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk saling bekerjasama dan dalam berbagai bidang. Yang kedua ada persamaan letak geografis. Persamaan anggota negara ASEAN yang kedua adalah letak geografis. Setiap anggota negara ASEAN berada dalam wilayah yang sama, bahkan letaknya juga berdekatan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, persamaan nasib. Salah satu persamaan anggota negara ASEAN adalah persamaan nasib. Diketahui semua anggota ASEAN pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang keempat ada persamaan budaya. Masyarakat ASEAN memiliki persamaan budaya, yaitu
persamaan makanan pokok, adat istiadat, kebiasaan, dan warna kulit. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.